kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita berusia 47 tahun ditemukan telah terbujur kaku di dalam sebuah koper pakaian. Diduga akibat ledakan kompor gas, sebuah warung makan di kota Makassar terbakar. Ribuan pelajar di Kabupaten Pinrang menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti Karnaval Kemerdekaan. Informasi pertama, 2 hari tak dapat dihubungi, seorang wanita berusia 47 tahun ditemukan telah terbujur kaku. Warga sekitar geger karena jasad korban ditemukan di dalam sebuah koper pakaian di dalam kamar indekosnya. Tangis pilu wanita ini tak terbendung mendapati ibunya telah terbujur kaku di dalam kamar indekos. Lebih lagi, jasad orang tuanya ditemukan tersimpan dalam sebuah koper pakaian. Kematian wanita berusia 47 tahun tersebut diketahui ketika anaknya datang ke indekos korban di kawasan Jagong, Kecamatan Pangkajene Pangkep. Biasanya sang ibu rutin melakukan panggilan audio ataupun video dengan anaknya. Namun dalam 2 hari terakhir, korban tak dapat dihubungi. Diduga kuat wanita paruh baya tersebut tewas akibat tindak kekerasan karena ditemukan sebuah bantal berlumur darah di dalam kamarnya. Kenapa tidak aktif nomor biasanya? Pertamanya saya bilang, kayaknya darah. Jadi suruh balik nih, ada rambut di kaspernya. Kami ingin ku cari ini punya mana. Untuk posisi ditemukannya korban itu seperti apa? Korban ada di dalam koper dalam posisi terus. Sementara jenazah di bawah dengan kopernya sudah ada ember yang mungkin masih kita curigai. Ada beberapa orang lain yang kita curigai. Kini tim forensik Polda Sumsel melakukan autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik indekos untuk mencari jejak terduga pelaku yang menghabisi nyawa korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Diduga akibat ledakan kompor gas, kebakaran menghanguskan warung makan di kota Makassar. Tidak ada korban jiwa, namun 1 orang mengalami luka-luka. Kepulan asap tebal menyelimuti warung makan yang berada di Jalan Gunung Tinggi Mae, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung masuk ke dalam untuk memadamkan sumber api. Api menghanguskan sebagian besar bangunan beserta isinya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun pemilik warung mengalami luka bakar di bagian wajah karena berusaha memadamkan api. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar untuk mendapatkan penanganan medis. Kebakaran diduga berawal dari kebocoran tabung gas di dalam warung makan saat digunakan memasak. Percikan api dari kompor gas lalu dengan cepat merembet dan menghanguskan barang-barang di dalam kios. Tidak bisa besar kita dari kompornya Pak. Iya. Kompor yang meledak? Iya. Meledak kompor atau tabunnya? Menodai kompor makanya itu ada kue. Mana itu ada bukan tidak bisa kasih. Memang semua ini bukan biar masalah ya. Jadi kami dapat laporan jadi yang terbakar itu kios. Penyebabnya tabung gas yang bocor. Informasi katanya ada yang luka bakar pemiliknya warung. Ada 1 orang atas nama Muhammad Said. Dilarikan ke rumah sakit. Pelamonia. Sebanyak 10 unit mobil damkar beserta 35 petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi meringkus seorang residivis pencurian ponsel di Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita 12 telepon genggam curian.
Saat target terlihat, tim Resmo Polsek Bonto Maranu langsung menyergap pelaku pencurian di Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Kejar-kejaran sempat mewarnai proses penangkapan karena pelaku hendak melarikan diri. Lagi-lagi, pria 26 tahun itu dibekuk atas kasus yang sama. Polisi lantas memintanya untuk menunjukkan barang-barang hasil curian yang didapatkan pelaku. Hasilnya, polisi mendapati 12 ponsel curian yang dipasarkan melalui media sosial. Selain itu, aparat turut menyita 2 unit sepeda motor beserta beberapa plat nomor kendaraan palsu yang digunakan pelaku agar tidak terdeteksi kala beraksi. Modus sang pelaku menyasar warung kelontong dan berpura-pura sebagai pembeli. Pelaku sudah melancarkan aksinya di puluhan tempat lintas kabupaten. Kami temukan ada penunjukan 30 lebih TKP di sekitar wilayah Kabupaten Goa, dan pelaku ini juga termasuk pelaku lintas kabupaten, di mana melakukan juga di Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, di Kota Makassar, dan terkhusus di Kabupaten Goa. Untuk penunjukan TKP yang kami laksanakan pada malam ini di wilayah Goa ada sekitar 15 lebih TKP. Polisi kini masih mengejar satu rekan pelaku berinisial AL yang kini berstatus DPO. Sementara pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara itu, seorang pria yang menggunakan jaket kurir online menggasak 12 tabung gas LPG 3 kg di saat penghuni rumah tengah tertidur lelap. Aksinya pun terekam kamera pengawas toko. Sambil mengendap-endap, pria yang menggunakan helm dan jaket oranye menyerupai kurir online ini masuk ke halaman pangkalan LPG 3 kg. Pangkalan LPG yang berada di Jalan BPD, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar ini tidak terkunci, sehingga memudahkan terduga pelaku masuk melalui pagar depan. Setelah memastikan kondisi aman, pria tersebut langsung membawa kabur tabung LPG 3 kg. Tak hanya sekali, pelaku berulang kali mondar-mandir mengambil tabung gas LPG yang hanya ditutupi kardus. Total 12 tabung gas LPG melon berhasil dibawa kabur. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi harinya di saat penghuni rumah terbangun dan melihat sebagian tabung gas miliknya hilang. Dia kayaknya dia tumpuk dulu di situ, terus dia balik lagi. Karena saya tahunya satu karena dia sempat artinya celinguk-celinguk gitu kan. Lihat dulu aman tidaknya baru diambil. Oh, Ibu berapa kali ngambil, Bu? 6 kali bolak-balik dulu. Dua. Diangkat 2 kali. Jadi ada berapa tabung gas yang berhasil dicuri, Bu? Berarti 12. 12 ya, Bu? Iya, kalau di sekitar sini katanya infonya sering memang. Oh, sering memang di perumahan ini ya, Bu? Bukan di perumahan sini sih, di sebelah. Di sebelah juga, Bu. Akibat aksi pencurian ini, korban merugi hingga lebih dari 2 juta rupiah. Korban juga telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke kantor kepolisian sektor Biring Kanaya dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.